Ada di layar? Sudah tambah? Sudah ya? Oke. Ini saya ambilkan dari soal-soal yang ada ujian aktuaris baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Oke, terima kasih. Kok kembali ke sampean? Enggak mau. Oke, anak-anak. Ini yang nomor 1 kita bahas nanti sampai nomor 5 kalau bisa. Nanti kita interaktif ya. Sally mempunyai 2 tabungan. Yang pertama dengan bunga 8%. PA ini per annum. Annum itu adalah, bisa direkam nggak? Sudah direkam ya? Oke, bagus. Annum itu adalah per tahun. Ini per tahun. Serta tabungan keduanya adalah 10% per tahun juga per annum. Nah, sejak 1 Januari 85, hati-hati ini awal tahun di tahun 85, dia berhenti menabung. Di mana jumlah tabungan pertama, Sally adalah 2 kali jumlah tabungan kedua. Nah, jumlah kedua tabungan pada Januari 93, itu adalah 75.000. Berapa tabungan kedua Sally pada 1 Januari 85? Hati-hati, statnya ada 85. Ya. Ternyata dia punya 2 tabungan. Tabungan pertama, tabungan kedua. Pada waktu tahun 93, ternyata jumlah tabungannya adalah 75. Nah, kita lihat dari 85 ke 93 itu 8 tahun. Jedanya 8 tahun. Tetapi yang ditanyakan di sini adalah jumlah tabungan awalnya itu berapa gitu. Jumlah tabungan berapa. Nah, ini pembahasannya. Nanti kita interaktif aja. Kalian kalau nggak bisa langsung tanya. Yang perlu diingat bahwa bunga yang digunakan adalah bunga majemuk. Majemuk ya. Misalkan jumlah tabungan kedua Sally pada Januari 85 adalah X. Kenapa kok ambil yang kedua? Karena 2 kali tabungan kedua. Jadi yang kita misalkan kan tabungan kedua dulu adalah X, maka jumlah tabungan pertama Sally kan 2 kalinya, berarti kan 2X. Gitu. Nanti yang ditanyakan X-nya ini berapa, kan begitu ya. Nah, karena sejak 1 Januari 1985 Sally itu berhenti menabung, nggak nambah apa-apa, berarti yang berkembang ya X sama 2X, iya nggak? Karena sejak ini dia nggak nabung gitu, dia berhenti nggak nambah pokoknya. Berarti besaran pokoknya yang tabungan pertama tetap X, yang tabungan kedua tetap 2X. Nah, X-nya ini berkembang jadi berapa ke 1993 karena jedanya 8 tahun. Berarti 2X-nya menjadi 2X dikalikan dengan bunganya. Bunganya apa? 1 plus 0,008. 0,008 ini dari 8%. 8% ini. Ya. Terus dipangkatkan 8. 8 itu dari mana? Dari jeda waktu 85 ke 93. Coba. Kalian itu 85 ke 93 kan 8. Nah, dan jumlah tabungan kedua Sally adalah ini. Jumlah tabungan pertamanya kan X tadi ya. Ya. Terus ternyata setelah 93 tabungannya itu berkembang menjadi X dikalikan 1 plus 0,1 pangkat 8. 0,1 ini diperoleh dari mana? Dari 10% ini. 10% per annum tabungan keduanya. Oke ya, berarti saya punya nilai pada tahun 93 itu adalah 2X dikalikan 1 plus 0,08 pangkat 8. Yang satunya adalah X dikali dengan 1 plus 0,1 pangkat 8. Nah ini kalau dijumlah, itu jumlahnya adalah $75. Ini, berarti dijumlah 2X dikalikan ini pangkat 8 plus yang ini X dikalikan 1 plus 0,1 pangkat 8 itu hasilnya adalah 75.000. X-nya berapa ya? Ini kita X-nya kita keluarin. Kalau X-nya kita keluarin berarti kan X dikalikan dengan 2 kali 1 plus 0,8 pangkat 8 plus 1 plus 0,1 pangkat 8 sama dengan 75. Berarti X-nya adalah segini. Ternyata tabungan awalnya itu ketemu 12.830.
jawaban yang benar adalah B. Kita lihat. B ini antara 12.750 sampai 13.000. Kan ada di sini. Kan ada di sini angka 12.830. Kenapa jawabannya begini? Karena biasanya kalau kita pakai kalkulator itu tidak pasti. Ini tidak pasti segini. Tapi ada di rentangan. Tergantung dari kalkulatornya itu mampu membaca berapa digit. Begitu ya? Oke. Sampai sini? Santai kan? Silakan. Kita interaktif aja, nyantai-nyantai aja. Pak, mau tanya. Ya, silakan. Tadi itu satunya dari mana, Pak? Satunya itu dari faktor akumulatifnya. Satu ini adalah menunjukkan bunganya berkembang. Bunganya berkembang. Berarti 1 plus ini pasti. 1 plus bunganya. Bunga majemuk kan gitu ya. Dikalikan pangkat 8. Pangkatnya ini adalah jumlah dari rentangan tahunnya dari 85 ke 93 itu kan 8 tahun. Gitu ya. Berarti kalau ngitungnya dari 95, 95-nya jangan dihitung. Berarti 96, 97, 98, 99, terus ya. 90 sama 93, itu 8 tahun. Gitu. Oke, dan tanyakan lagi, nak. Silakan. Nanti ini saya kasih ke kalian, itu satu persatu. Satu mahasiswa dengan satu soal yang berbeda. Gitu. Kalian nanti bisa langsung WA atau gimana. Jangan lupa nunjukin TV-nya kemarin ya, bukti TV-nya. Oke, silakan. Ada lagi yang ditanyakan? Nggak ada? Ya, Pak. Saya lanjut yang kedua. Sejumlah uang diinvestasikan dengan bunga efektif I. Ini bunga efektifnya nggak diketahui. I saja selama 5 tahun, hati-hati selama 5 tahun. Dengan bunganya adalah 2I setelahnya. Berarti 5 tahun itu bunganya I semua, tapi setelah 5 tahun bunganya dilipatkan 2 kali lipat menjadi 2I. Gitu. $1 diinvestasikan di waktu 0. Berakumulasi 3,09 pada 10 tahun menjadi 13,62 pada akhir tahun ke-20. Berapa nilai akumulasi setelah 7 tahun? Hati-hati. Yang perlu diperhatikan di sini, bunga selama 5 tahun itu adalah I. Terus 2I selanjutnya, berarti bunga 6 tahun, 7 tahun, sampai ke 20 tahun. Ini kan sampai 20 tahun ya. Itu bunganya menjadi 2I sekarang. Yang ini hanya berhenti di tahun ke-5. Nah, ini $1 berakumulasi menjadi 3,09 selama 10 tahun. Berarti selama 10 tahun. Berarti saya ngitungnya ini, jadinya ini. 1 berakumulasi menjadi 3,9 selama 10 tahun. Jadinya ini. Berarti sebetulnya di sini ada angka 1. Berakumulasi selama 5 tahun dengan bunga I. Ini bunganya I. Ini 5 tahunnya. Habis itu karena 10 tahun berarti kan sisa 5 tahun lagi. Lah 5 tahunnya lagi itu kita pakai 2I. Karena bunganya adalah 2I. Nah, karena akumulasi semua dikalikan, itu ternyata hasilnya adalah 3,09. Sampai sini dulu, ini dimengerti enggak? Dimengerti enggak? Bingung? Belum, Pak. Masih belum mengerti? Gini, perhatikan kursor saya. 1 ini selama 5 tahun kan jadi ini yang saya blok ini. Selama 5 tahun bunganya I. Nah, setelah 5 tahun kan itu kan berbunga lagi lah. Berbunga lagi setelah 10 tahun jadinya ini. Yang tadinya 1 plus I pangkat 5 sekarang menjadi 1 semua. 1 kali 1 plus I pangkat 5 dikalikan 1 plus 2I pangkat 5. Sama dengan berapa? 3,09. Begitu. Paham ya? Gimana? Paham? Nah, begitu. Kenapa ini dikalikan? Karena dia berkembang. Ini kali bukan tambah. Karena dia berkembang.
yang tadinya 5 tahun itu menjadi 1 plus I pangkat 5, ternyata setelah 5 tahun berikutnya itu menjadi semuanya ini 1 dikalikan 1 plus I pangkat 5 berkembang menjadi 1 plus 2I pangkat 5. Ternyata itu sama dengan 3,09. Selanjutnya ini saya namakan dengan persamaan 1. Ini persamaan 1 ya. Nanti kita olah-olah dari situ. Nah, sekarang kita ada lagi 1 berakumulasi menjadi 13,62 setelah 20 tahun. Hati-hati 20 tahun. Kalau tadi berhenti di 10 tahun. Berarti yang 5 tahun pertama tetap 1. Sebenarnya ini ada nggak 1 ya sini. 1 gitu ya. 1 yang ini 5 tahun pertama berkembang menjadi kali 1 plus I pangkat 5. Ini 5 tahun pertama. Nah, karena 20 tahun berarti kan sisa 15 tahun berikutnya. Dia berkembang, tapi bunganya beda. Bunganya menjadi 2I. Ya enggak? Menjadi 2I. Berarti kan yang tadinya sablok ini berkembang lagi menjadi apa semuanya? 1 plus 1 plus I pangkat 5 berkembang lagi menjadi 1 plus 2I pangkat 15. 15 dari mana? Sisanya dari 20 tahun tadi kan. 5 tahun kan sudah berkembang menjadi ini. Selanjutnya 15 tahun menjadi ini. Oke, sama dengan 13,62. Sampai sini paham enggak? Paham, Pak. Paham ya? Ini kita sebut dengan persamaan yang kedua. Nah, selanjutnya untuk menentukan ini yang ditanyakan kan I-nya dulu. Nilai akumulasi setelah 7 tahun kan kita butuh I. I-nya ini berapa sih sebenarnya gitu loh. Nah, selanjutnya kita tentukan I dengan apa? Dengan membagi persamaan kedua dengan persamaan ke satu. Kenapa kok dibagi? Karena kalau nggak dibagi ini sulit ini. Karena ini kan sudah bisa hilang. 1 plus I pangkat 5 dibagi 1 plus I pangkat 5 hilang. Berarti terus 1 plus 2I pangkat 15 dibagi 1 plus 2I pangkat 5. Ini menjadi 1 plus 2I pangkat 10. Hasilnya apa? Hasilnya ini 13,62 dibagi 3,09. Hasilnya adalah 4,407767. Ini gimana Pak kalau saya nggak punya kalkulator saintifik, kalkulator BA plus Pak? Ya pakai Excel. Ya, Excel aja nggak apa-apa. Kenapa kok saya presentasikan ujiannya? Karena kalau nanti ujiannya, ya kalian kan nggak punya kalkulator BA plus gitu. Berarti kan gimana nanti ngitung-ngitungnya? Gitu. Jadi kita santai saja presentasi saja. Gitu ya, Nak. Presentasi sama kelengkapan tugas sama absen gitu aja. Saya jamin kalian dapat bagus semua nanti. Ya. Nah, kalau sudah kita mencari I-nya ini kan, kita punya persamaan 1 plus 2I pangkat 10 itu sama dengan 4 ini. Nah, ini saya tulis di sini. Jika, nah ini pangkat 10-nya kita hilangkan, kan menjadi 1/10 di sini, pangkat 1/10. Nah, pangkat 10 itu kan akarnya 10. Nah, ini juga harus pakai kalkulator saintifik atau BA plus. Begitu, atau pakai Excel. Begitu ya. Nah, ternyata ini kita kan hanya mencari I-nya. Kalau kita hanya mencari I-nya, berarti satunya ini kita pindah ke sini jadi negatif. 1. Ini. Terus 2-nya ini kita bagi menjadi per. Jadi hasilnya adalah akar dari, mohon maaf, 4,407764 pangkat 10 dikurangi 1. Ternyata hasilnya adalah 7,9953%. Kok sudah jadi persen Pak? Ini seharusnya ini kan sama dengannya dua berarti 0,07. Hasilnya ini dari kalkulatornya 9952. Nah, hasilnya ini di kalkulatornya. Tapi kita nggak harus buat persen karena I. Berarti kan dia dikalikan 100 gitu loh. Mundur 1, 2. Berarti 7, ini persen. Karena itu harus satuannya persen. Nah, ketahuan bahwa I-nya adalah 7,9952%. Nah, sehingga nilai akumulasi jumlah investasi setelah 7 tahun, ingat 7 tahun loh ya. Yang tahun pertama ini I. 5 tahun pertama ini I. Ya enggak, ini kan nilainya sama dengan ini. 0,0799252 I. Terus yang tahun kedua
2 tahun kedua kan habis 5 tahun pertama I bunganya, terus 2 tahunnya itu kan 2I gitu loh. Ini kalikan 2. Yang ini pangkatkan 5 karena dia 5 tahun pertama. Kan 7 tahun kan? 7 tahun kan 5 tambah 2. Yang 5 tahun pertama itu kita pakai yang I. Yang 2 tahun kedua itu kita pakai 2 kalinya. Karena kan bunganya 2I. Dipangkatkan 2, kita hitung hasilnya adalah 1,98. Oke, sampai sini ada tanyakan silakan. Harus ngerti banget sebelum kalian presentasi. Gimana? Bisa dipahamin? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, sudah dipahamin. Begitu ya? Harus siap-siap dengan kalkulator saintifik, yang punya, yang nggak punya harus Excel ya. Harus Excel. Oke. Nah, yang ketiga, hati-hati, yang ketiga agak ribet. Sebetulnya nggak ribet sih ya. Dengan menggunakan bunga efektif I, di mana I-nya adalah lebih besar dari 0, ya pasti ya, karena bunga pasti lebih besar dari 0. Pernyataan berikut ini adalah sama, ini sama. Hati-hati. Berarti pernyataan I1 sama dengan I2, karena ada kata-kata sama. Untuk nilai sekarang K, yaitu, nilai sekarangnya adalah disimbolkan dengan K, yaitu $121 dibayarkan pada tahun pertama dan $121 pada akhir tahun berikutnya. Yang kedua, 144 dibayarkan pada akhir tahun kedua dan 144 dibayarkan pada akhir tahun ketiga. Tentukan K-nya. K-nya itu berapa? Yang didanakan nilai sekarang, hati-hati loh, nilai sekarang ya. Nah, berdasarkan pernyataan 1, itu kan $121 dibayarkan pada tahun pertama. Berarti pada tahun pertama itu diperoleh persamaan 121 plus 1 plus V. V ini dari mana? V ini adalah dari nilai sekarangnya. Ayo, ini seharusnya kan 121. Ini kan pada tahun ke-0. Nah, tahun berikutnya itu kan tetap 121. Tapi pada tahun yang sesudah tahun pertama. Jadi ada V-nya. Sampai sini kayak kemarin itu, nah, yang saya tarik ke sebelah apa ya? Ditarik ke sebelah kiri. Ini yang tahun pertama kan sudah di kiri kan? Dia sudah di titiknya di kiri, berarti dia tetap 121. Yang tahun berikutnya ini kan kita nggak tahu tahunnya tahun keberapa. Berarti langsung aja kita simbolkan 121V. Gitu. Paham sampai sini? Terus 121-nya saya apa ya, distribusikan, kita distribusi, berarti menjadi 121 dikalikan 1 plus V. Nah, yang kedua, 144 dibayarkan pada akhir tahun kedua, berarti V-nya kuadrat. V-nya kuadrat. Nih, ini seharusnya mungkin kalian paling enak itu nih, 144 V kuadrat. V-nya kuadrat. Karena tahu pada akhir tahun kedua, plus 144 pada akhir tahun ketiga. V-nya pangkat 3. V-nya pangkat 3. V pangkat 3. Oke, hasilnya adalah itu. Sampai sini. Ini V kuadrat. Karena tak pada akhir tahun kedua, saya tarik ke tahun pertama gitu. Gimana? Paham? Bingung? Gimana, Nak? Bingung? Halo. Bingung, Pak. Gimana? Silakan. Pak, mau tanya. Hmm. Yang I1 itu kan di tahun pertama, kenapa enggak Pak 121 dikali V gitu? Karena sudah ada yang tahun pertamanya. Nah, coba tak stop sharing dulu ya, tak jelaskan dengan anu ya, dengan papan tulis ya. Bentar. Mana whiteboardnya ini? Di whiteboardnya nggak ada ya? Oh, ini Microsoft Whiteboard. Nah, sebentar ya, Nak.
Sudah tampak whiteboard-nya? Ya. Oke. Oke. Bentar. Nah, coba saya nulis. Tadi kan 112 ya, katakanlah 112. Nah, ini kan 112. Terus saya nggak tahu lagi di tahun berapa ya tetap 112. Saya tarik semua ke tahun pertama ya. Tahun pertama ini kan sudah ada 112. Ya enggak? Terus yang ini saya tarik ke sini. Plus 112 pangkat V. Karena ini pada tahun pertama ya. Ini tahun kedua kayaknya. Ini tahun ke 0. Ini ke 1 ya, Bu. Ini tahun ke 0. Begitu? Paham? B-nya pangkat 1 karena 1 ke 0 ini kan 1. Begini. Paham enggak? Halo. Nah, yang satunya tahun kedua itu 144. Juga tahun ketiga itu juga 144. Nah, pada tahun pertama ini akumulasinya berapa? Ini kan menjadi di sini kan 144 B pangkat 3. Yang ini ke sini juga 144 B pangkat 2. Kita tambahkan. Berarti kan akumulasi kan 144 plus B pangkat 3 plus 144 plus V kuadrat. Sampai sini, paham nggak? Tanggapannya nah. Nah, begitu. Berarti yang ini semua ditarik ke kiri gitu, ke kiri. Tapi yang di kiri di sini kan sudah ada 112 kan diinvestasikan pada awal tahun. Di soalnya kan gitu. Jadi sebenarnya sudah ada 112 juga di situ. Oke ya, stop sharing ya. Oke. Nah, sekarang saya share lagi tadi yang di pembahasannya. Paham ya? Anunya begitu ya. Nah, kita bertugas mencari V-nya itu loh berapa. Ternyata karena ini ada kata-kata sama, berarti ya kita samakan antara persamaan yang pertama ini sama dengan pasangan ini. Hasilnya ada ini. Ini kita semua V kuadratnya kita keluarkan. Kan berarti kan ini sama dengan sisi kiri kan, sama dengan ini berarti habis dibagi. Terus 121-nya kita lempar ke sini, 144-nya berarti menjadi 121 per 144 di sini V kuadrat. Nah, V-nya berarti akarnya dari 121 per 144. Nah, akar dari 121 kan 11. Akar dari 144 12. Oh, berarti V-nya ketemu 11 per 12. Nah, yang ditanyakan kakak tadi itu adalah salah satunya dari ini, kan gitu ya. Kalau kita milih ini atau milih yang ini sama aja. Ternyata saya milih yang 121 dikalikan 1 plus B. Berarti kan 121 dikalikan 1 plus B. V-nya masukkan tadi kan ketemu 11 per 12. Ini berarti 1 plus 11 per 12. Hasilnya adalah 231,9. Jawabannya adalah yang D. Kebetulan 231,9 kita bulatkan menjadi 2232. Kenapa kok begitu? Karena kalkulatornya tergantung dari spesifiknya. Semakin bagus kalkulator, semakin teliti gitu ya. Sampai sini dulu, kita bahas 3 saja dulu. Silakan ada yang ditanyakan. Pak mau tanya. Silakan kan? 1 tambah V itu langsung dihilangkan saja, Pak. Gimana? Nggak begitu jelas. Lagi diulang. 121 huruf 1 tambah V itu kan jika yang bawahnya langsung sama dengan 144 V2. Kan apa gimana? Iya, karena V kuadratnya ini kan tadinya di sini kan V kuadrat plus V pangkat 3. Lah V kuadrat itu kan V kuadrat kali 1. Lah V pangkat 3 itu V kuadrat dikalikan V. Berarti kalau saya keluarin V kuadratnya, berarti kan tinggal 144 V kuadrat dikalikan 1 plus V. Lah 1 plus V yang kanan, ruas kanan sama ruas kiri ini hilang karena habis dibagi.
Terus habis itu kan tinggal 144 V kuadrat yang baris kedua. Ini V kuadratnya berarti 144 saya lempar ke sisi kiri berarti menjadi per. Nah, karena ini V kuadrat ini harus diakarkan untuk menghilangkan kuadratnya. Berarti di sini akar dari 121 adalah 11, akar dari 144 adalah 12. Oh, ternyata V-nya ketemu 11 per 12. Kenapa kok nggak saya jadikan desimal? Biarin gini aja biar enak. Enakan pecahan kan daripada desimal. Nah, ternyata yang dicari adalah K-nya. K itu terserah kita ambil yang ini boleh. Kan K itu kan semuanya. 1 itu juga, I1 juga adalah K, I2 juga adalah K. Ternyata saya ambil yang I1 yang sederhana aja. Berarti B-nya kita ganti 11 per 12. Kita sederhanakan ini, kita samakan menyebut dan sebagainya. Nah, itu hasilnya adalah 21,9. Begitu, Nak. Gimana? Sudah paham? Terima kasih. Ya, oke. Nah, saya kira cukup ini dipelajari. Kita ketemu lagi besok ya. Besok jam berapa yang bisa? Pagi, Pak. Oh, pagi. Oke, bagus kalau pagi. Pagi nanti saya rundingan sama entah saja di ruang apa di WA kita. Terima kasih anak-anak. Ini bisa di-download. Nanti diulang-ulangi lagi. Segera nanti kalau ada interupsi silakan hubungi saya untuk meminta tugasnya dengan catatan juga TV-nya, bukti TV-nya disertakan supaya kita itu ya untuk LKS. Terima kasih, sekian dari saya izin dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya izin live dulu. Ini rekodnya saya stop, nanti saya share ke